Perkenalkan, saya Cinta Mariza. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas literatur review metode penelitian dengan kedua teman saya, yaitu Fania Mahira dan Muhammad Rafi Azizi. Judul proposal kami adalah dampak pemutusan kerjasama antara Tuleju dan Kim So Hyun sebagai brand ambassador terhadap citra merek dan kepercayaan konsumen akibat kontroversinya dengan Kim Seron. Untuk data yang pertama, judulnya adalah pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap minat beli yang berdampak pada keputusan pembelian. Variabel pada penelitian ini adalah brand ambassador, brand image, minat beli, dan keputusan pembelian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Jenis penelitiannya deskriptif, pendekatan penelitiannya kuantitatif karena menggunakan survei, unit analisis dan unit observasinya adalah konsumen produk Scarlett. Untuk populasi dan sampelnya, populasi penelitian merupakan konsumen Scarlett. Sampel yang diperoleh itu 73 responden. Tools analisis yang digunakan itu adalah pengumpulan data menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara inline kepada responden. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa brand ambassador tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, brand ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, brand image tidak berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Minat beli tidak mampu menjadi mediator pengaruh antara brand ambassador dan keputusan pembelian. Minat beli mampu menjadi mediator pengaruh antara brand image dan keputusan pembelian. Kutipan penting, penelitian ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memutuskan kebijakan dan menyusun strategi dalam mempertahankan brand image yang baik dari persepsi konsumen dan menggunakan brand ambassador untuk mempromosikan produk. Ini saya akan menjelaskan perbedaan dan kesamaan pada jurnal kedua dan jurnal ketiga. Untuk persamaannya dulu, di sini kita sama-sama mencari variabel yang menyebutkan brand ambassador dan kepercayaan merek atau citra merek. Yang kedua, metode yang digunakan itu sama-sama dengan survei dan pendekatan penelitiannya sama-sama kuantitatif. Tools yang digunakan juga sama, yaitu penyebaran kuesioner, namun untuk jurnal kedua itu disebutkan melalui Google Form. Namun perbedaannya pada variabelnya sendiri. Untuk jurnal kedua ini ditambahi keputusan pembelian dan word of mouth, sedangkan untuk jurnal ketiga ditambah niat beli. Jenis penelitiannya juga berbeda. Kalau yang jurnal kedua ini menggunakan deskriptif dan jurnal ketiga menggunakan eksplanatif. Lalu di sini terlihat bahwa populasi dan sampelnya ini untuk jurnal kedua populasinya merupakan seluruh konsumen produk kosmetik Wardah di Kota Semarang, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Untuk jurnal yang ketiga, populasinya merupakan calon konsumen yang belum pernah membeli tapi pernah mengetahui produk mie instan Lemonilo di Kota Denpasar. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Jadi perbedaannya di sini, kalau yang jurnal kedua seluruh konsumen, kalau yang jurnal ketiga yang belum pernah membeli pun dimasukin gitu. Terus selanjutnya unit analisis untuk jurnal kedua konsumen produk kosmetik Wardah di Kota Semarang, sedangkan jurnal ketiga unit analisisnya konsumen produk mie instan Lemonilo. Unit observasi di jurnal kedua ini responden penelitian yang telah mengisi responden, sedangkan jurnal ketiga unit observasinya adalah responden yang mengisi survei. Lalu di sini perbedaannya lagi teknik analisisnya. Yang pertama, kalau yang jurnal kedua ini menggunakan regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji R. Untuk yang jurnal ketiga, uji asumsi klasik, analisis jalur, uji Sobel, dan uji VAF. Lalu untuk hasilnya sendiri, di sini disebutkan jurnal kedua, kepercayaan merek, brand ambassador, dan word of mouth secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan untuk yang jurnal ketiga, hasil penelitiannya adalah brand ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli produk, dan citra merek merupakan variabel mediasi secara parsial pengaruh antara brand ambassador terhadap niat beli produk. Lalu di sini juga bisa dilihat tujuan penelitiannya. Lalu di sini untuk nomor 2, poin-poin yang pembelajaran yang dapat diperoleh di sini kita bisa untuk metodenya sendiri kita bisa mempertimbangkan analisis yang tadi dipakai untuk judul proposal kita. Terus untuk yang kedua kita bisa
eh, mikir peran brand ambassador ini secara konsisten mempengaruhi citra merek dan niat beli yang akan memperkuat proposal kita. Yang ketiga, pentingnya citra merek dan kepercayaan konsumen ini menunjukkan kalau kedua hal itu menjadi hasil utama dari strategi pemasaran. Yang keempat, kita bisa ngikutin sampel atau teknik survei yang dipakai dari kedua jurnal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, judulnya itu pengaruh citra merek, kepuasan konsumen, dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan air mineral merek Aqua. Penulis Mela Ramdhani dan Nur Hadi tahun 2022. Variabelnya itu citra merek, kepuasan konsumen, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Metodenya survei, jenis penelitiannya eksplanatif, pendekatannya kuantitatif, unit analisis dan unit observasinya pelanggan air mineral merek Aqua. Populasi dan sampel penelitian ini adalah konsumen Aqua yang terletak di wilayah Waru Sidoarjo. Sampel dilakukan dengan kota sampling sebanyak 200 responden. Dan untuk tools yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dan untuk yang nomor 5 atau nomor yang terakhir, judulnya itu pengaruh brand ambassador, brand image, dan brand awareness terhadap purchase decision. Penulisnya itu Rifan Christian Haryanto dan Andi Wijaya tahun 2021. Variabelnya brand ambassador, brand image, brand awareness, dan purchase decision. Metodenya survei, jenis penelitiannya deskriptif, pendekatannya kuantitatif, dan unit analisis dan observasinya pembeli produk Under Armour di Jakarta. Populasi dan sampelnya yaitu konsumen yang membeli produk Under Armour dengan dengan sampel 100 orang yang dipilih menggunakan teknik non probability sampling quota sampling. Terus yang digunakan structural equation model partial least square dengan menggunakan aplikasi Smart PLS versi 333. Sekian, terima kasih.